Oke coy, jumpa lagi dengan Backend Magang. Stay humble dan tetap semangat untuk terus belajar layaknya anak magang. Oke, seperti biasa sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu buat teman-teman semua yang udah support Backend Magang sejauh ini dengan subscribe, like, dan share. Dan saya harap juga dari teman-teman yang lagi pada nonton itu supaya sehat-sehat terus dan lancar-lancar terus karirnya. Oke, jadi gini ya, pernah nggak sih saat misalnya kita ngoding ya, terutama kita di backend ini, otak kita ngerasa ngelak gitu kan, atau misalnya teman-teman sering stuck gitu saat debugging karena nggak tahu harus mulai dari mana. Ya ternyata tuh ada lah ilmu yang bisa ngebantu kita jadi backend engineer yang lebih efisien. Jadi nama itu adalah cognitive science. Jadi cognitive science itu ngejelasin gimana sih otak manusia itu berpikir, belajar, dan memproses informasi. Nah, dalam video kali ini kita akan bahas bagaimana cognitive science bisa ngebuat kita jadi backend engineer yang lebih baik. Jadi biar gak banyak cincong, langsung aja let's get it on. Please like, share, comment, and subscribe. Jadi yang pertama itu apa sih cognitive science itu gitu ya. Jadi sebelum kita bahas lebih jauh, coba bayangin otak manusia itu sebagai sebuah komputer yang canggih lah gampangannya. Jadi ada CPU, processing unit, itu yang bakal ngeproses informasi, terus ada RAM, random access memory. Jadi itu untuk nyimpen hal-hal yang sifatnya sementara, dan ada hard drive-nya juga atau long term storage untuk nyimpan informasi dalam jangka waktu yang lebih panjang. Nah, cognitive science adalah sebuah studi lah yang meneliti bagaimana komputer otak ini bekerja gitu loh. Jadi ilmu ini tuh kombinasi dari psikologi, neuroscience, artificial intelligence, linguistik, dan ya tentunya ilmu komputer juga. Jadi kalau kita ngerti cognitive science, ya kita bisa lebih paham lah bagaimana cara kerja otak saat berpikir dan belajar, dan ya tentunya ini bisa kita manfaatin dalam dunia back end engineering. Nah, seberapa penting sih cognitive science itu? Jadi pernah nggak sih teman-teman tuh ngerasa buntu gitu saat lagi nyoba nyelesain bug gitu kan, bug itu susah banget gitu kan. Ya itu tuh terjadi karena otak kita itu punya keterbatasan dalam memproses informasi sekaligus. Jadi kalau kita komparasi dengan hal teknis kita sebagai back end ya, jadi otak manusia itu mirip dengan single thread system. Jadi yang bisa menangani satu task dalam satu waktu, tapi seringkali itu terasa multitasking kayak gitu. Nah, kenapa sih cognitive science ini penting? Jadi ini nih meningkatkan kemampuan problem solving kita. Jadi lebih cepat menemukan solusi saat debugging ataupun kita lagi melakukan optimization gitu kan. Dan tentunya juga dia bakal ngebantu kita belajar lebih efektif supaya nggak gampang lupa lah sama konsep yang udah dipelajarin. Dan yang ketiga itu adalah membantu kita ngerancang sistem yang lebih user friendly. Jadi misalnya dalam desain API itu kan kita sebagai back end itu kan ya, ataupun ya UX-nya gitu, seperti itu. Nah, hubungannya apa dengan backend engineering? Ya, jadi sekarang kita masuk ke bagian yang lebih teknis ya. Jadi gimana sih si cognitive science ini bisa bikin kita lebih jago lah gampangan itu dalam backend engineering gitu kan. Jadi yang pertama itu adalah problem solving dan algorithm itu kan. Jadi dalam kasus ini tuh gampangannya adalah coba pecahin masalah besar itu jadi masalah kecil dulu. Jadi teman-teman pernah dengar atau belum ya? Kalau yang udah ya udahlah ya. Kalau yang belum ya ini saya kasih tahu, misalnya konsep divide and conquer dalam algoritma. Jadi prinsip ini ya mirip juga dengan kinerja otak kita gitu untuk memproses masalah. Jadi daripada mencoba menyelesaikan semuanya sekaligus, otak kita itu akan lebih efektif saat mengerjakan satu bagian kecil dalam satu waktu, seperti itu. Jadi contohnya di dunia back end misalnya kita ada sistem yang apa ya, e-commerce gitu, di mana nanti ada
integrasi dengan payment gateway-nya gitu kan, ya kita nggak akan langsung bangun semua fitur itu gitu loh. Jadi kita mulai dari out service-nya dulu, lalu order service-nya dulu, baru nanti kita bakal integrasikan itu ke bank ataupun ya ke e-wallet seperti itu. Jadi dengan ngebagi masalah besar jadi bagian kecil, kita bisa berpikir lebih jernih dan lebih efisien. Nah, yang selanjutnya itu adalah ya memori dan optimalisasi query database gitu. Jadi coba bayangin otak kita ini seperti sistem komputer gitu kan, yang tadi saya udah sebut juga sebelumnya, yaitu untuk short term memory RAM itu mirip sama cache. Berarti kalau untuk long term memory di storage itu kita anggap bisa mirip dengan database seperti itu. Nah, pernah ngerasa susah mengingat sesuatu nggak yang baru dipelajari gitu, tapi padahal teman-teman tuh ingat bisa bahkan nama teman SD-nya gitu, lengkap mungkin gitu. Ya, itu tuh ya kurang lebih karena otak kita tuh menyimpan informasi jangka pendek di working memory dan hanya menyimpan yang penting-penting di long term memorinya. Nah, hubungannya dengan backend gimana? Yaitu tadi misalnya cache dengan Redis misalnya. Jadi ini mirip dengan short term memory. Terus kalau misalnya query dengan database gitu kan, itu mirip dengan long term storage seperti itu. Jadi optimisasi backend harus mempertimbangkan cognitive load juga seperti itu. Jadi kita gunakan caching untuk mengurangi beban kinerja otak gitu, atau yang kalau dalam teknisnya berarti kita mengurangi beban kerja database, dan kita perlu juga menggunakan query indexing supaya retrieval lebih cepat gitu loh, seperti si memori jangka panjang kita ini yang kita struktur dengan baik seperti itu. Dan yang selanjutnya itu adalah konkurensi dan multitasking si otak ini gitu kan. Jadi pernah ngerasain gak sih otak tuh terasa lemot gitu kan kalau terlalu banyak yang harus dipikirin? Ya karena memang otak manusia itu bisa multitasking ya, tapi nggak efisien. Teman-teman boleh cari penelitiannya itu biar lebih jelas gitu kan. Jadi kita tuh akan lebih baik saat task switching secara cepat dibanding dengan melakukan banyak hal bersamaan. Ya back end juga sama. Kalau kita handle banyak request tanpa asynchronous processing, server bisa kena bottleneck seperti itu. Di sini makanya kalau misalnya di sini kan saya pakai Golang ya. Di sini kita pakai Goroutine gitu kan di Golang, ataupun ya async task kalau misalnya pakai yang Node.js gitu. Jadi ini untuk ngehandle banyak request dengan lebih efisien. Jadi intinya cognitive science ngajarin kita untuk menggunakan sistem async di otak, sama seperti backend memakai konkurensi seperti itu. Dan yang selanjutnya itu ya adalah UX itu dan cognitive load pada API design gitu. Jadi pernah lihat nggak sih API yang dokumentasinya itu berantakan, bikin pusing gitu kan? Nah, otak manusia itu lebih suka hal yang simpel dan mudah dipahami. Jadi kalau terlalu banyak informasi, kita bakal kelebihan beban atau cognitive overload seperti itu. Makanya dalam desain API kita pakai prinsip gampang itu biasanya sebutnya tuh KISS ya, kayak KISSium tuh, KISS, tapi itu singkatan ya, maksudnya adalah keep it simple, stupid seperti itu. Jadi jangan bikin API yang terlalu kompleks, dan intinya tuh gunakan endpoint yang jelas, kayak misalnya ya ada /user bracket call kurung krawal gitu ID, terus slash lagi orders. Nah ini akan lebih baik daripada misalnya kita /get user order by user ID baru nanti bracket call ID. Nah lebih baik yang pertama tadi, yang kita /user bracket call ID terus /order. Nah itu lebih baik daripada yang kedua tadi gitu. Dan tentunya dalam API design kita juga perlu membuat respon yang clean. Jadi hindari nested JSON yang deep banget, yang terlalu beranak gitu kan. Cukup berikan informasi yang relevan aja. Ya intinya cognitive science ini ngebantu kita bikin API yang lebih user friendly untuk developer lain seperti itu. Nah kesimpulannya gimana antara cognitive science ini untuk backend engineer? Jadi sekarang kita rangkum semuanya. Jadi simpelnya adalah cognitive science ini ngebantu kita buat nulis kode lebih efisien, terus memahami cara otak bekerja, jadi sama dengan itu akan memahami juga cara sistem backend bekerja, dan kita bisa mengoptimalkan query, konkurensi, dan API design berdasarkan cara kerja otak manusia. Jadi kalau pengen jadi backend engineer yang lebih baik, saya saranin sih pelajari cara kerja otak kita sendiri seperti itu. Jadi ya
Gimana menurut teman-teman gitu? Apakah cognitive science ini bikin teman-teman lebih paham cara kerja sebagai backend engineer gitu kan? Ya bisa lah kita curhat bareng-bareng gitu ya. Tulis di komentar pengalaman teman-teman dalam ya mengatasi cognitive overload tadi gitu saat ngoding backend seperti itu. Jadi ya sekiranya kira-kira gitu aja dari saya. Sebelumnya sekali lagi terima kasih dan jangan lupa buat support terus backend magang dengan subscribe, like, dan share supaya backend magang tuh semakin semangat buat luangin waktunya untuk ya berbagi pengalaman dan insight-nya dalam video-video seperti itu. Dan ya sekian dari saya, terima kasih, salam backend magang.